Halo sahabat, apa kabar? Salam jumpa kembali Anda simak Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 15 Oktober 2021 bersama saya Ilham Dianta. Dan beragam informasi terbaru seputar Jawa Timur akan segera kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya nanti kita ikuti aktivitas Bupati Blitar ya, yang berharap sasaran vaksin di Kabupaten Blitar meningkat. Dan tentunya dengan informasi menarik lainnya. Dan di sesi terakhir sahabat, nanti kita akan hadirkan informasi seputar perjuangan kontingen Jawa Timur di PON ke-20 Papua dalam kabar Arena PON ke-20 Papua. Dan sahabat, program ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL Radio Jawa Timur selain Suara Sidoarjo, yang di Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Baik sahabat, kita ikuti informasi pertama dari rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Panji Harto hari ini berbagi kabar, jurnalis Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo gelar vaksinasi massal untuk dosis kedua. Selengkapnya, Panji Harto, silakan. Sahabat, pasca adakan kegiatan vaksinasi massal dosis pertama pada September bulan lalu, jurnalis Sidoarjo kembali adakan vaksinasi massal dosis kedua di Balai Wartawan Sidoarjo pada Rabu 13 Oktober 2021 bersinergi dengan Polresta Sidoarjo. Suparno, Ketua Panitia mengatakan kegiatan ini sebagai satu di antara upaya para jurnalis Sidoarjo untuk ikut membantu Pemkab Sidoarjo agar capaian herd immunity kekebalan kelompok bisa segera terwujud. Kegiatan ini merupakan vaksinasi untuk dosis kedua, namun untuk dosis yang pertama sudah dilaksanakan pada bulan yang lalu. Program ini hanya untuk mendukung Pemkab Sidoarjo agar capaian vaksinasi segera terpenuhi dengan harapan agar herd immunity di Kabupaten Sidoarjo segera terwujud. Kuotanya berapa Pak? Kuotanya 1.000 untuk hari ini, itu dilakukan baik vaksin pertama dan vaksin kedua. Ahmad Mudlor, Bupati Sidoarjo, yang hadir dalam vaksinasi massal ini menegaskan capaian vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo sudah 70%. Ini menempatkan Kabupaten Sidoarjo pada level 2 PPKM. Untuk bisa mencapai level 1 PPKM, Pemkab Sidoarjo berupaya agar vaksinasi pada lansia ada pada angka 60%. Vaksinasi sekarang sudah mengarah ke level 1 menurut Inmendagri. Kalau menurut Menkes kita jelas level 1. Yang pertama, standar 70% vaksin sudah terlampaui. Kemarin tinggal memang vaksin untuk lansia yang belum. Kemarin sudah melewati 40%. Kemarin 42, sekian persen. Jadi sudah masuk level 2. Sahabat, kegiatan vaksinasi massal jurnalis Sidoarjo yang bekerja sama dengan Polresta Sidoarjo ini menyasar pada masyarakat yang sebelumnya telah divaksin dosis pertama vaksin Sinovac. Meski begitu, masyarakat yang belum pernah vaksin juga diperkenankan untuk ikut vaksin. Demikian Panji Harto, Suara Sidoarjo. Baik, terima kasih rekan Panji Harto dari Suara Sidoarjo. Hari ini berbagi kabar jurnalis Sidoarjo bersama dengan Polresta Sidoarjo gelar vaksinasi massal untuk dosis kedua. Baik, sahabat dari Sidoarjo, kita bergeser ke Madiun. Ada rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pelepasan transit ke-31 kereta LRT Jabodetabek buatan PT IKA Madiun. Selengkapnya Kiki Desilia, Ayu Hamijaya, silakan. PT Industri Kereta Api atau Inka Madiun akhirnya menyelesaikan proyek pembuatan kereta Light Rail Transit atau LRT Jabodebek berlangsung di PT Inka Persero. Proses pengiriman satu rangkaian transit dilakukan oleh Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zulfikri, dan Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI Jeffrey N. Korompis. Budi Noviantoro, selaku Direktur Utama PT Inka Persero, dalam sambutannya mengatakan bahwa transit Jabodebek ini dijalankan secara otomatis tanpa masinis, maka dari itu membutuhkan proses pengujian yang cukup lama. Hal itu dikarenakan situasi pandemi, sehingga berpengaruh pada pengerjaan proyek. Ditambah lagi dengan adanya aturan pembatasan karyawan, sehingga pengerjaannya pun menyesuaikan.
Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Marves Luhut Binsar Panjaitan hadir secara daring dalam seremoni tersebut. Dirinya menjelaskan dengan acara pelepasan Trainset LRT Jabodebek ke-31 ini menandakan telah selesainya proses produksi serta pengujian statis seluruh Trainset LRT Jabodebek di pabrik Inka. Sebelumnya, Trainset LRT Jabodebek pertama kali dikirim Inka pada Oktober 2019 lalu. Wali Kota Madiun Maidi juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan ucapan terima kasih atas pencapaian Inka dalam menuntaskan pengerjaan Trainset ini. Meskipun pandemi, Inka tetap eksis, bisa membuat kereta secara tepat waktu, sehingga para tenaga kerja masih bisa terus berkarya. Menurutnya, Inka telah berpartisipasi dalam mendukung perputaran roda ekonomi di Kota Madiun yang selaras dengan program yang dicanangkannya. Dirjen yang saya hormati, jadi juga dari KAI dan Inka. Saya sebagai wali kota terima kasih sekali khususnya pada Inka. Sangat mendukung sekali khususnya perekonomian di Kota Madiun. Program kita rem COVID gas ekonomi. Rem COVID-nya Inka menyediakan gerbong-gerbong untuk isolasi sampai hari ini. Ini luar biasa. Jadi tidak mengira bahwa gerbong-gerbong itu bisa untuk mengatasi COVID di Kota Madiun. Yang kedua, gas ekonomi walaupun kita ada COVID, tingkat tereksis bisa membuat kereta pesanan yang tepat waktu. Sehingga para tenaga kerjanya semuanya masih bisa bekerja, dan itu pun berada di Madiun. Tentunya gas ekonomi Madiun cukup bagus. Kiki Desilia, Ayu Hamijaya, Suara Madiun. Terima kasih rekan Kiki Desilia dan Ayu Hamijaya dari Suara Madiun. Hari ini berbagi kabar pelepasan Trainset ke-31 kereta LRT Jabodebek buatan PT Inka Madiun. Baik, dari Madiun kita beralih ke Blitar, sahabat. Ada rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar tinjau serbuan vaksinasi. Bupati Blitar berharap sasaran vaksin di Kabupaten Blitar meningkat. Selengkapnya, Ari Kusuma, Risma Erina, silakan. Bupati Blitar Rini Syarifah berharap kegiatan serbuan vaksinasi bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah sasaran. Pernyataan tersebut dikatakan setelah meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi bersama TNI Angkatan Laut Komando Armada 2 di Alun-Alun Kanigoro pada Kamis 14 Oktober 2021. Ia menjelaskan jika sasaran vaksinasi sudah mencapai 70%, maka pemulihan ekonomi akan segera berhasil. Karena salah satu syarat utama dioperasikannya semua sektor adalah pencapaian program vaksinasi. Sehingga dengan begitu, roda perekonomian bisa pulih kembali. Kita capai vaksin ini kalau bisa secepatnya 100%, karena Kabupaten Blitar ini ingin perekonomian tumbuh kembali. Kalau tidak segera vaksin, kita tidak bisa bergerak. Semua dari sektor apapun, perekonomian, dari kesehatan, semuanya. Jadi kalau sudah tercapai vaksin. Secara garis besar masyarakat menginginkan perekonomian kembali lancar. Namun apabila semuanya tidak mau divaksin, maka segala sektor akan terhenti. Mak Rini menambahkan bagi peserta yang mengikuti serbuan vaksinasi bersama TNI Angkatan Laut Komando Armada 2, selain mendapat sertifikat vaksin, juga diberikan bantuan paket telur ayam. Harapannya biar warga semakin bersemangat dalam mengikuti program pemerintah. Dari Blitar, Ari Kusuma mengabarkan. Baik, terima kasih rekan Ari Kusuma dan Risma Erina dari Persada FM Blitar. Hari ini berbagi kabar tinjau serbuan vaksinasi. Bupati Blitar berharap sasaran vaksin di Kabupaten Blitar meningkat. Baik sahabat, rangkaian informasi selanjutnya kita coba buka bagaimana perjuangan kontingen atau tim dari Jawa Timur dalam PON ke-20 Papua dalam segmen kabar Arena PON ke-20 Papua. Ya, baik sahabat, sebagai informasi pertama dalam kabar Arena PON ke-20 Papua, kita coba buka informasi dari rekan Laksa Mahendra
Dari kantor berita Antara, hari ini berbagi kabar sebanyak 60 rekor baru terpecahkan selama PON ke-20 Papua. Selengkapnya, Laksa Mahendra, silakan. Tidak hanya pesta olahraga, pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua juga terjadi pemecahan rekor baru. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat Marciano Norpan ditemui Rabu 13 Oktober di Jayapura mengatakan secara total ada 60 pemecahan rekor. Ia menilai tolak ukur keberhasilan PON ini adalah lahirnya pemecahan rekor meski saat ini tengah berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Ternyata di dalam pekan olahraga ini juga yang seperti yang kita harapkan terjadi pemecahan rekor. Pertama, pemecahan rekor dunia oleh atlet angkat besi junior. Ada 3 pemecahan rekor dunia. Untuk rekor nasional, ada 19 pemecahan rekor nasional, baik itu dari atletik, angkat besi, dan renang. Kemudian pemecahan rekor PON, ada 38 pemecahan rekor PON, yaitu dari atletik, angkat besi, selam, dan renang. Marciano menambahkan pemecahan rekor dunia nasional dan PON itu diketahui berasal dari beberapa cabang olahraga, diantaranya angkat besi, atletik, selam, dan renang. Gelaran PON Papua direncanakan akan resmi ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin pada Jumat 15 Oktober di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik, terima kasih rekan Laksa Mahendra dari kantor berita Antara. Hari ini berbagi kabar sebanyak 60 rekor baru terpecahkan selama PON ke-20 Papua. Untuk informasi selanjutnya, kita coba buka informasi dari rekan Siska dan Dia Ayu, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur raih perunggu setelah kalahkan Kalimantan Timur dalam laga sepak bola. Selengkapnya Siska dan Dia Ayu, silakan. Jawa Timur berhasil meraih perunggu dalam perebutan urutan ketiga cabang olahraga sepak bola PON 20 Papua yang digelar pada Kamis 14 Oktober. Dalam laga yang digelar di Stadion Barnabas Yowes Sentani Kabupaten Jayapura, Jawa Timur menantang Kalimantan Timur. Kedua tim saling bertarung sengit sehingga tak ada gol yang tercipta pada babak awal. Jatim sempat tertinggal 0-1 seusai pemain depan Kaltim, Rian Kaiger, mencetak gol pada menit ke-61. Pada menit ke-77, Jatim berhasil menyamakan kedudukan berkat tendangan dari Faisal Yunus. Jatim semakin unggul setelah Dwiki Mardianto mencetak gol di menit ke-81. Namun pada babak perpanjangan waktu terjadi insiden benturan yang mengakibatkan kiper Kalimantan Timur, Andri, dibawa ke ambulans. Kami laporkan bahwa tim Jawa Timur secara keseluruhan sangat bersyukur dengan torehan perunggu di cabang sepak bola. Namun meski demikian, beberapa pemain dan juga pelatih saat kami wawancarai mengatakan bahwa hasil ini sebenarnya tidak memuaskan karena mereka memiliki target dari Jawa Timur berangkat untuk masuk ke babak final. Tadi saya sempat wawancara dengan pelatih Jawa Timur, Miguel Jas, mengatakan bahwa setelah ini tim akan kembali ke Jawa Timur dan nantinya akan seluruh tim dan juga ofisial akan diboyong ke Bandung untuk mengikuti Liga 3. Saya masih kecewa. Ya, saya masih kecewa. Target saya kan ke final. Tapi tidak apa-apa lah, anak-anak berusaha sudah memenangkan pertandingan ini. Saya selalu sama anak-anak, tidak kenal lelah. Nah, kendalanya apa? Dikit-dikit tit. Kalau tit terus ke tempat kita gimana? Anak sudah mau bangkit, ditimpa lagi. Down lagi mentalnya. Mau bangkit, ditimpa. Ada penalti coba. Dia nabrakin badan kepada badan kita. Bisa penalti dari mana? Saya mantan pemain bola, saya tahu. Tidak bisa kayak gitu. Kapan kita bisa maju? Kasihan anak-anak itu. Bukan saya cari alasan. Saya menang tuh juga saya kritik. Demi Indonesia. Semua saya angkut ke Bandung. Nggak ada lagi-lagi lah. Nggak usah lah. Mau evaluasi nggak ada. Nanti semua pemain, semua pengurusnya, saya bawa ke sana. Pertandingan hari ini saya ingin balas kemarin yang gagal penalti. Iya. Sebenarnya saya harus di final, bukan di sini. Tapi nggak apa-lah, syukur aja, alhamdulillah. Kita ada perbu. Alhamdulillah itu ya prestasi. Sebenarnya dari awal saya tidak mengejar top skor. Tapi karena
Terus setiap pertandingan bisa jago alhamdulillah saya juga puas bisa bawa tim ini menang. Apakah ini lawan yang paling sulit? Kemarin menang banyak, sekarang lebih defend, sangat sulit untuk masuk ke kanan. Sebenarnya kita karena kondisi aja, kita main terus jadi kita sampai ya kelelahan. Saya kurang puas sama Jawa. Saya tadi saya dilanggar sampai robek ini, tidak dipeluit sama wasit. Tapi alhamdulillah kita bisa menang. Baik sahabat, terima kasih rekan Siska dan Diayu, kontributor Jayapura. Hari ini berbagi kabar Jawa Timur raih perunggu setelah kalahkan Kalimantan Timur di cabur sepak bola. Baik, kali ini saya coba informasikan untuk Anda perolehan medali di klasemen sementara untuk Jawa Timur dan 5 besar kontingen yang berlaga di PON ke-20 Papua. Untuk kontingen Jawa Timur, jika dibanding kemarin ada di posisi kedua, saat ini turun 1 peringkat di posisi ketiga dengan total perolehan medali sebanyak 287 dengan perincian emas sebanyak 110, kemudian perak 89 dan perunggu 88. Sementara untuk 5 besar kontingen yang saat ini ada di PON ke-20 Papua, urutan kelima masih ditempati kontingen dari Bali dengan total medali sebanyak 106, kemudian di urutan keempat masih ditempati kontingen Papua dengan total perolehan medali 261, kemudian Jawa Timur 287 medali totalnya, kemudian yang ada di urutan kedua adalah kontingen dari DKI Jakarta dengan total perolehan medali sebanyak 301, dan Jawa Barat masih belum bisa dikejar oleh kontingen lain, masih kokoh di urutan puncak dengan total perolehan medali sebanyak 353. Dan sahabat, jangan lupa juga Anda bisa menyaksikan closing ceremony PON ke-20 Papua tahun 2021. Penutupan pesta olahraga terbesar di Indonesia ini akan menampilkan beragam suguhan ya, baik itu musisi lokal hingga nasional yang tersaji begitu apik. Dan pagelaran ini bisa Anda saksikan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur atau pukul 17 waktu Indonesia Barat yang disiarkan secara langsung dari Stadion Lukas NMB. Baik, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Baik sahabat, informasi seputar PON ke-20 Papua tadi sekaligus menjadi informasi penutup ya dalam Jatim News Today untuk edisi hari ini Jumat 15 Oktober 2021. Terima kasih kami sampaikan pada beberapa LPP Radio yang juga menyiarkan program ini secara serentak, yaitu Radio Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Suara Gresik, Radio Suara Madiun, dan tentunya Suara Sidoarjo. Saya Ilham Dianta, terima kasih, jaga kesehatan dan sampai jumpa.